Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan seperti Anda berada kembali lagi bersama Bang Aril Ibaki gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi kesempatan untuk berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk kita persiapkan menghadapi CPNS tahun 2024 ini, karena sebagai ketahui bahwa per Jumat 18 Oktober ini kita sudah memasuki SKD CPNS yang untuk hari ketiga gitu kawan-kawan ya. Di mana saat ini sudah beredar informasi kepada kita mengenai FR yang beredar di alam jagat raya untuk beberapa soal yang muncul di CPNS 2024, dan kalau ternyata dilihat memang sebagian itu dan banyak gitu ya, bukan sebagian lagi, sesuai dengan kisi-kisi Menpan RB. Lalu Maki dalam seperti ini mencoba untuk membahas soal yang Maki sesuaikan dengan FR, juga Maki sesuaikan dengan FR ya kisi-kisi Menpan RB nomor 321 tahun 2024 gitu maksudnya. Dimana telah beredar kepada kita bahwa di antara soal yang muncul untuk TIU itu adalah mengenai analisis tabel. Jadi kita nanti diberikan sebuah tabel dan kita disuruh menganalisis dan menentukan kesimpulan dari tabel yang diberikan. Begitu kawan-kawan ya. Kalau dilihat dari Menpan Menpan RB itu nomor 321 tahun 2024, memang untuk analisis tabel itu ada kawan-kawan di soal TIU ya. Nanti kita coba cek di sini. Psikologisme bukan, analisis bukan ya, di sini nih kalau tidak salah. Soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu melakukan analisis kuantitatif dari posisi bisa masuk ke sini. Ya, analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi soalnya soal cerita berbentuk tabel gitu ya, untuk menganalisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Jadi bersihkan informasi tabel, lalu kita disuruh untuk menentukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Itu kawan-kawan ya, itu masih masuk ke sana memang. Atau dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif perbandingan kuantitatif. Lebih tepat ke sana sih ya kawan-kawan. Baik, untuk bersatu kita juga di kopi gitu kan aja. Nah, ini sudah Maki bagikan juga di soal-soal sebelumnya bahwa untuk CPNS tahun 2024 yang dimulai pada 16 Oktober kemarin, di antara yang muncul itu adalah mengenai bahasa negara untuk inti kalimat, mencari inti kalimat. Jadi soal TIU-nya yang muncul nih katanya tuh analisis tabel katanya kawan-kawan ya. Di FR 16 Oktober ada soal TIU yaitu analisis tabel. Kemudian di 17 Oktobernya ada muncul nggak tuh analisis bentuk tabel, lagi-lagi ya analisis bentuk tabel muncul juga. Lalu di sini juga ada lagi analisis apa ini TIU-nya nih, figura analisis pecahan dan lain sebagainya. Kemudian ya ada pokoknya muncul katanya kawan-kawan ya untuk analisis tabel. Nah, dari tabel di atas, dari juga tuh dari tabel di atas yang mendapatkan beasiswa dengan syarat minimal nilai MTK tuh sama kan, mirip ya. Baik, untuk satu kita juga di kopi gitu kawan-kawan ya. Di sini sebutkan semua salah, namun apa saja video dibutuh sustru gitu ya. Selalu masalah yang semuanya solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kawan-kawan ya. Cermati tabel berikut katanya. Ini ada nama lulusan S1, ada Mang Akil di sini, Mang Akal, Mang Arya, Aral dan Arwa gitu ya. Nilai matematikanya 86, 92, 79, 90, 78. Kemudian di sini ada data penghasilan orang tua dalam juta ya, ini 2,7 berarti 2,7 juta, 3,6 berarti 3,6 juta, 2,9 berarti 2,9 juta, 3 juta dan 3,5 juta. Jika syarat untuk mendapatkan beasiswa S2 adalah nilai matematika dengan syarat minimal 80 dan penghasilan orang tua maksimal 3 juta, maka lulusan S1 yang masuk kategori tersebut berdasarkan tabel di atas adalah bla bla bla: A Akil dan Aral, B Akil dan Akal, C Ariel dan Aral, D Aral dan Arul, E Arul dan Akil gitu kan ya. Untuk menjawab soal ini ya kita tidak harus berkenalan dengan Mang Akil gitu kan kawan ya. Tidak perlu, karena kita bisa memprediksi kawan-kawan. Bagaimana caranya? Ya ini tadi. Nilai matematika dengan syarat minimal 80. Oh, berarti yang kurang dari 80 tidak memenuhi. Cek di option yang tidak memenuhi, kurang dari 80. Ini Arul kan 78, ini kurang nih, tidak memenuhi dia, wrong. Nah, jangan dipilih nih. Arya, Mang Arya juga nih tidak boleh dipilih nih, wrong ini. Nah, berarti tinggal 3 ya, Akil, Akal dan Aral. Ini wrong ke sini, wrong juga ya. Tapi syarat berikutnya apa? Penghasilan orang tua maksimal 3 juta. Kalau maksimal 3 juta berarti boleh gak lebih dari 3 juta? Iya, nggak boleh kawan-kawan, harus kurang dari atau sama dengan 3 juta berarti. Cek di option 2,7 masuk.
masuk. 3,6 tidak, dia lebih, berarti ini wrong, maka aja boleh dipilih nih. Mang Ara nih 3 juta masuk gak? Masuk gitu, karena minimal kan maksimal 3 juta. Oh berarti ini maksimalnya udah memenuhi maksimalnya 3 juta 2. Oh berarti kalau begitu yang berpeluang untuk mendapatkan beasiswa S2 adalah Mang Akil dan Mang Aral gitu kan ya. Akia dan Ara ya, bukan Mang Akia Ara, ini salah ya, tapi Mang Akia dan Mang Aral di sini. Berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat yang begitu kan Arsen. Tidak benar, jadi mantap. Berarti ini wrong gitu kan ya. Oke, next berikutnya soal number 2. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya video teboto seru gitu. Selalu bermasalah dengan zaman sebaik pus solution berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Lagi-lagi soalnya untuk mencermati tabel berikut katanya kawan-kawan. Ada nama produk ya, produk A, B, C, D, E. Tidak tahu produk apa di sini. Harganya dalam ribu, berarti 50, 150 ribu, 200 ribu, 100 ribu, 240 ribu, 180 ribu. Kemudian ada stok di gudang. Kalau produk A itu stoknya 30, produk B 10, produk C 50, produk D 5, dan produk E 20. Pertanyaannya gitu dia. Sebuah toko ingin melakukan promosi untuk produk yang harganya di bawah 200 ribu. Akan promosi tapi untuk harga yang di bawah 200 ribu dan memiliki stok lebih dari 15 unit. Ini syaratnya. Berdasarkan tabel tersebut tadi atas, produk mana yang memenuhi kriteria tersebut? Ya udah kita sekarang cari yang harganya di bawah 200 ribu. Berarti ini masuk. Ini di bawah 200 ribu enggak, wrong. Berarti jangan dipilih nih, produk B jangan dipilih. Jangan ke atas nih, sorry ya. Produk C di bawah 200 ribu, ini 200, yang ini produk D jangan dipilih. Oke. Dan memiliki stok, berarti yang harus dipilih itu adalah produk A, produk C, sama produk E. Tapi di sini ada syarat berikutnya. Memiliki stok lebih dari 15 unit. 15 unit 30 masuk gak? Masuk, lebih dari 30 kan? 50 lebih juga. Ini berarti harganya di bawah 200 ribu, oke. Dan memiliki stok lebih dari 15 unit, Nah, 150 ribu nih produk A, 150 ribu, oke, di bawah 200, stoknya lebih dari 15, 30, berarti masuk A, produk A masuk. Kemudian ini produk C ya, stoknya lebih dari 15 unit, masuk. Produk E berarti 180 ribu, masuk ya, kurang. Kemudian stoknya lebih dari 15 unit dan memiliki stok lebih dari 15 unit. Nah, masuk juga ya. Oke, berarti ini yang boleh dipilih itu adalah A, C, E. A, produk A dan C. Oke. B, produk B, ini jelas wrong, jangan dipilih, ada wrong ya. Produk C dan E. Itu C dan E, mana C dan E? Boleh dipilih ya. Boleh, ini harganya di bawah 200 ribu. Berarti ada 2 jawaban di sini nih. Kalau begitu ini anggaplah. Kalau begitu anggap ini 280 ya kawan-kawan, biar gak pusing kawan-kawan nanti ya. Produk ini 280 lah. Harganya di bawah 200 ribu enggak, berarti ini jangan dipilih produk E ya, biar gak pusing ya kawan-kawan. Gitu ya. Jadi yang mungkin itu ingin melakukan promosi untuk produk yang harganya di bawah 200 ribu. Harga di bawah 200 ribu kan 150. Sama ini kan 100. Di bawah 200 ribu kan. Stoknya lebih dari 15 unit. Berarti ini 50, ini 30 masuk ya. Ya udah, berarti ini wrong. Berarti kalau gitu jawaban yang tepat yang begitu kan, Azid. Ya udah, sedih mantap gitu ya, karena tidak mungkin ada jawaban gitu kan ya dalam jawaban yang benar gitu kan. Jadi makin salah ketiklah, anggap ini gitu kan. Gitu. Oke, next berikutnya. Masih harus mencermati tabel lagi kawan-kawan. Di sini ada nama kendaraan, ada jenis, tahun pembuatan, harga juta. Mobil A, B, C, D, E. Jenisnya sedan, SUV, hatchback, SUV lagi ya, SUV ya, gitu maksudnya. Sedan, tahun pembuatan 2020, 2021, 2011, 2023, 2018. Harganya 300 juta, 400 juta, 500, 250 juta, 450 juta, 200 juta, karena ini dalam juta. Sebuah dealer mobil ingin melakukan diskon khusus untuk kendaraan yang merupakan SUV. Kendaraannya SUV dan diproduksi setelah tahun 2020 dengan harga di atas 400 juta. Berdasarkan tabel di atas, kendaraannya mana yang mau dikriteria? Berarti ini banyak kriteria nih kan kawan. Dia harus merupakan SUV jenisnya ya.
Berarti ini SUP itu apa ya? Bukan ya kayaknya. SUP aja lah. Ada keterangan di sini ya. Ini berarti jangan dipilih ya. SUP. Ya berarti hanya yang SUP saja kawan-kawan. Berarti yang bukan SUP jenisnya jangan dipilih. Berarti ini juga jelas kita eliminasi. Wrong. Ini yang C juga wrong. Yang E juga wrong. Tinggal kita milih satu di antara dua, yaitu mobil C dan D. Itu yang berat kata kawan-kawan ya. Milih satu di antara dua. Itu kan ya. Dan diproduksi setelah tahun 2020. Kalau 2001 memenuhi nggak? Memenuhi. 2023 memenuhi nggak? Memenuhi karena setelah tahun 2020. Oke. Dua ini masih memilih di satu di antara dua nih. Sekarang ke harganya, syarat yang ketiga. Harga di atas 400 juta. Kalau 400 juta di atas 400 juta nggak? Nggak, kurang sama dengan ini ya. Berarti ini jangan dipilih, ini ketemu nih. Wrong, jangan dipilih. 450 juta di atas 400 juta? Iya betul. Berarti kalau begitu yang memenuhi kriteria ini adalah mobil D saja. Ada nggak Bison? A mobil ini nggak ada. Oh D ada ternyata ya. Mobil D saja. Berarti ini wrong. Berarti kalau begitu jawabannya betul yang D. Begitu kan? Arsen, ida bilang steady mantap. Kalau mantap nih soal yang berikutnya masih tentang tabel gini kawan-kawan. Oke. Nama produk kategori stok tersisa harga 1000. Sebuah toko ingin mengadakan promosi untuk produk yang berada dalam kategori kebersihan. Oh, kategorinya kebersihan semua berarti memenuhi ya. Kita milih satu di antara 5, nggak apa-apa. Mudah kalau milih satu di antara 5 ya. Memiliki stok tersisa lebih dari 10 dan harga di bawah 20.000. Berdasarkan tabel di atas, produk mana yang mau diketerai tersebut? Berarti dia ada 3 syarat nih. Pertama, kebersihan sudah memenuhi semua. Kedua, memiliki stok tersisa lebih dari 10. Stok lebih dari 10 50 masuk. Lebih dari 10 masuk. Lebih dari 10 masuk. Berarti ini jangan dipilih nih. Sikat gigi nih karena dia 0 gitu kawan-kawan ya. Dan harga di bawah 20.000 nih. Nah, baru kita ke harga sekarang. Di bawah 20.000. 15.000 masuk? Masuk. 25.000 di bawah 20.000? Tidak. Berarti ini wrong. Jangan dipilih sampo nih. Sampo. Oke. 10.000 masuk? Masuk. Pasta gigi masuk ya. Deodoran, apakah dia di bawah 20.000 nih? 30.000? Tidak, berarti jangan dipilih. Udah ketemu tuh. Berarti yang memenuhi itu adalah sabun mandi dan pasta gigi. Kita coba cek sabun mandi dan sampo wrong. Sabun mandi dan pasta gigi ada. Ternyata jawabannya berapa tuh yang B. Begitu kan? Berarti itu wrong. Berarti jawaban mereka itu yang B. Begitu kan? Azid. Hidup seri mantap. Kalau mantap next. Oke kawan-kawan, ternyata sampai di sini aja dulu untuk soal sementara waktu. Tapi nanti Maki akan kembali sajikan ya soal untuk analisis tabel ini dengan contoh soal yang lain yang sudah pernah Maki buatkan pada tahun 2003 kalau tidak salah ya. Karena materinya bagus dan masih relevan, tidak ada salahnya untuk Maki kembali sajikan. Namun mohon maaf jika ada suaranya yang serak-serak basah gitu kawan-kawan ya. Karena secara itu Maki buat pada tahun lalu gitu kawan-kawan ya. Tidak seperdu sekarang ini gitu ya. Kita coba cek videonya ya. Yang penting bagus gitu ya materinya dan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Let's check this out. Di sini sudah disajikan infografis ya tentang waktu dekomposisi. Jadi setiap material sampah akan mengalami penguraian katanya kawan-kawan. Material sampah dapat berupa sampah organik ya dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna disebut sebagai waktu dekomposisi. Jadi waktu dekomposisi itu adalah waktu yang untuk mengurai sempurna. Berikut adalah waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Tabel waktu dekomposisi sampah organik nih. Kalau sampah organik nih kulit pisang nih butuh waktunya untuk menguraikan dirinya itu jadi 6 minggu. Kulit pisang tuh. Kulit jeruk 5 bulan. Paling lama ya berarti. Kantong kertas itu 8 minggu ternyata. Sisa apel 2 bulan. Kertas tisu itu 5 minggu. Yang paling cepat ini siapa nih? 5 minggu berarti kertas tisu. Tisu itu paling cepat ya. Sementara diagram waktu dekomposisi sampah anorganik nih, kalau plastik itu dalam tahun nih. Ternyata dalam tahun, itulah sebabnya kenapa kita harus ada pengurangan sampah plastik itu kayak gitu kan kawan. Karena sampah plastik itu paling lama menguraikan dirinya. Plastik itu nih kalau plastik nih 400 tahun. Baja itu butuh waktu 100 tahun. Kaleng aluminium itu waktunya 250 tahun nih. Sementara kulit sintetis itu 5 tahun. Oke, lanjut. Pertanyaannya apa sih? Sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Anorganik itu lebih lama ya, bener kan? Jadi tahun ini mah hanya hitungan bulan dan minggu. Waktu dekomposisi popok bayi berarti ya.
Karena popok bayi itu terdiri dari apa kan? Ya, plastik dan campuran apa itu ya kalau ini. Sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Ada popok nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti lihat pertanyaannya. Waktu dekomposisi yang mungkin. Oh, yang mungkin. Jadi kita harus memprediksi ini kawan-kawan. Memprediksi waktu dekomposisi popok. Sementara di sini diberitai sama kita lagi beritahu ya. Ya soalnya sudah memberitahu kita bahwa waktu dekomposisi popok itu sekali pakai itu lebih lama dari plastik. Plastik mana plastik? Plastik ini 400 tahun ya, berarti lebih lama dari 400 tahun, berarti lebih lama dari 400 tahun. Namun kurang dari kulit sintesis. Kulit sintesis berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun kurang dah ya. Jadi kalau begitu waktu dekomposisi popok itu ada di antara 400 sampai gitu 500 nih kawan-kawan. Itu popok di popok itu. Maka cek di option yang ada di antara itu. A 100 tahun, ini A ya, sorry, yang salah yang ngetik siapa ya? Ngetik Mang Ari, lebih Mang Aki ya. B, C, D, E. Ini berarti di bawah 400, berarti ini wrong. Ini juga sama wrong, ini juga sama. Nih, ini wrong. Kalau yang ini bisa jadi ini 575, ini kurang dari lebih dari 500, ini juga wrong. Nah, yang memungkinkan ini 475. Karena yang ditanyakan adalah waktu yang mungkin, ya udah berarti yang mungkin itu kalau popok itu ada di antara 475 tahun kawan-kawan. Karena di antara 400 sampai 500, 475 kan ada di sini. Nah, itulah popok. Makanya kita jangan sembarang membuang popok kawan-kawan ya, yang sudah sekali guna itu. Karena ternyata lama sekali, apalagi membuangnya ke tempat tetangga gitu ya, bahaya itu, bisa menimbulkan kalau tetangganya tahu ternyata lama untuk penguraiannya, butuh waktu 475 tahun, sementara manusia hidup sampai usia 75 tahunan gitu ya. Wah, ini bisa terjadi perang dunia ketiga itu. Jadi jawabannya berarti yang D ya, jadi harus hati-hati begitu kan Zen. Idap izin mantap. Kalau untuk next number berikutnya. Oke, lanjut. Tabel waktu dekomposisi sampah organik kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan. Ya, oke, lambat. Oke, kayak tadi ya. Perhatikan diagram A dan berikut. Nah, ini waktu dekomposisinya. Kertas tisu itu waktunya 5 apa tadi kertas tisu teh? 5 minggu ya, minggu. Sementara kantong kertas 8 minggu. Oh, berarti ini satuan waktunya ini dalam minggu kawan-kawan. Dalam minggu nih. Jadinya dalam minggu. Jadi ini minggu ya. Sampai 10 minggu nih. Kertas tisu itu 5 minggu, sementara kantong kertas itu 8 minggu. Selisihnya berapa nih? 3 minggu. Oke, nih lanjut. Kulit jeruk itu mana? Kulit jeruk dalam bulan nih 5 bulan. Berarti ini dalam bulan. Sisa apelnya bener dalam bulan nggak? Oh iya 2 bulan bener. Ini 5, ini 2. Satuannya dalam bulan. Selisihnya berapa nih? 3 bulan gitu. Lanjut. Pertanyaannya apa ya? Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi. Oh, selisih waktu, betul kan ya. Pada diagram A sama dengan diagram B katanya. Oh, selisih waktunya sama-sama 3 mungkin ya kali ya. Yang beda satuannya, ini minggu, ini bulan. Nih. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya ya kan. Nah, dia harus mengkoreksi ya, kalau memang tidak sesuai ya harus koreksi gitu kan. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Ini nggak nyambung ya, kurang bagus ini, wrong. Perhatikan satuan unit waktu. Ini dia yang mungkin ya, karena ini minggu, ini bulan kawan-kawan. C. Perhatikan tinggi diagram batang. Jenis material ini nggak ngaruh. C. Perhatikan titik nol dan ini juga ngaruh. Sekarang yang ditanyakan ini adalah selisih waktu, katanya sama, memang benar-benar sama-sama 3, tapi ternyata satuannya berbeda, satuan waktunya. Kalau ini minggu, ini bulan, berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor ini adalah yang B, begitu kan? Zen, idap, izin mantap. Kalau mantap next number berikutnya. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa masalah lebih jauh, hati butuh susu gitu ya. Selalu hari masalah dia sebaik apa solution dari apa? Iya betul, biasa gitu kan. Biasanya kayak gini aja bareng ya. Waktu dekomposisi lagi setiap Maria oke, sama kayak yang tadi ya. Tabel waktu dekomposisi oke, sudah. Pertanyaannya adalah pilih setuju atau tidak setuju dan ketik penjelasanmu. Disuruh ngetik, berarti kalau nggak ada ya udah pilih setuju atau tidak setuju aja di sini opsinya ya. Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik
dan organik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Ya, jadi katanya siswa itu ingin menggabungkan data waktu di komposisi sampah organik. Ini organik nih dalam waktu paling lama bulan, berarti ya bulan ya tadi ya satuan waktunya. Ini sementara dalam tahun. Kira-kira setuju nggak kawan-kawan? Nggak setuju ya. Kenapa nggak setuju? Karena beda kawan-kawan. Lama nanti akan terjadi tumpang tindih. Sementara yang satu nanti jadi grafiknya ini dalam tahun, yang satu dalam bulan, sangat jauh sekali gitu kawan-kawan. Ada tumpang tindih sekali. Ini kan dalam tahun, 100 tahun. Minggu itu kan kurang dari setahun. Setahun aja di sini kan kurang lebih setahun di sini. Wah, lama lah gitu. Jadi ini sebaiknya dipisah aja. Tidak setuju kawan-kawan ya. Jadi jawabannya tidak setuju. Berarti salah kalau disuruh nanti, karena sebagian mengetahui bahwa soal PPG Prajabatan itu ada salah memilih salah atau benar, bisa aja setuju. Jadi sama dengan benar, ini tidak benar alias salah. Jadi pilih yang ini, gitu kan kawan? Orizin, hidup, izin mantap. Kalau mantap next, nomor berikutnya. Pedagang beras. Oke, ini pertanyaannya apa ya? Kita cek dulu. Di sini sudah sering semua salah, namun apapun sudah menjadi table sesuatu gitu ya. Selalu dibahas lagi sebaik solution. Beda apa? Iya betul, beda sudah sih gitu kan. Soalnya kayak gini cenderung ya. Seorang pemilik toko beras akan membeli beras untuk persediaan barang pada bulan berikutnya. Penjualan beras untuk bulan Agustus diperkirakan sama dengan penjualan bulan Juli. Betul, oke. Sebelum membeli beras, pemilik toko membuat catatan tentang persediaan beras dan beras yang terjual dalam waktu bulan yang disajikan dalam bentuk diagram. Oke. Yang biru itu persediaan, yang kuning itu terjual. Jadi persediaannya IR46, ini banyaknya beras itu ada pada bulan Juli ya. 400 kilo stoknya. Sementara yang terjual adalah 180. IR42 itu yang stoknya 400 kilo, sementara yang terjual 80. Rojo lele itu ada 800 kilo stoknya paling banyak, yang terjual ini 650. Sementara pandan wangi, ini beras pandan wangi itu ada 600 kilo stoknya, terjual 380. Sementara beras merah gitu maksudnya, ada 300 kilo dan yang terjual 70 kilo. Nah, si pada toko beras ini beras yang paling banyak terjual. Oke, yang paling banyak terjual apa? Mana berarti yang terjual, yang paling banyak terjual? Oke. Mana ya yang paling banyak terjual? 600 kilo, 650 kilo. Berarti ini kawan-kawan jawabannya ternyata rojo lele yang paling banyak terjual gitu ya. Berarti kita fokus pada grafik yang berwarna oranye ini kawan-kawan. Nah, jadi 650 kilo kali 180 ini wrong. Jadi jawaban itu yang AC. Begitu kan, Arsen? Idap, izin mantap. Belum mantap next. Nomor berikutnya masih pedagang beras soal yang barusan ya. Pertanyaan apa sih? Nah, ternyata pertanyaannya berdasarkan banyak beras yang terjual, perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dan pandan wangi adalah bla bla bla. Oke, ya udah, pertama kita hadapi dulu dia dengan senyuman di sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Udah ya tadi ya. Oke. Jadi di sini itu si soal menginginkan ingin tahu gitu, berapa sih perbandingan paling sederhana antara beras IR46 dengan pandan wangi. Perbandingan berarti gini aja, berarti kalau perbandingan berarti IR46 nulisnya nanti berbanding pandan wangi gitu, pandan. Karena kita fokus pada data terjual, maka kita fokus pada gambar grafik yang oranye ini. Ya, tinggal dicek yang IR46 mana sih yang ini ya. Oh, dia terjualnya 180 per, kalau pandan wangi 380. Kayak gitu. Ya, ini perbandingannya. Ini coret berarti ya. Nah, berarti tinggal 18 per 38. Bagi 2 aja dulu, persederhanakan. 18 bagi 2, iya betul 9. 38 bagi 2, iya betul 19. Jadi jawabannya adalah 9 per 19. Ada nggak tulisan? Ada. Ternyata jawabannya yang begitu kan? Arzin, idap, izin mantap. Kalau mantap berarti ini wrong. Ya, karena 19 itu adalah bilangan paling sederhana. Nggak bisa dibagi 2 lagi, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa 4 karena dia prima. Kalau prima itu adalah bilangan yang faktornya hanya bilangan yang paling setia, itu karena faktornya hanya dia dan dirinya sendiri. Gitu ya, hanya satu dan dirinya sendiri maksudnya gitu ya. Udah deh gitu kan ya. Oke kawan-kawan, barangkali itu saja dulu yang bisa diberikan saat ini. Kiranya ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan di samping kita maksimalkan usaha kawan-kawan agar tidak lupa juga dengan untuk memaksimalkan dengan doa ya. Karena apalagi usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Antara usaha doa itu harus dibangkan. Judul lagu juga perjuangan dan doa gitu kawan-kawan ya.
Itu kan ya. Jika ada yang mau didiskusikan untuk soal-soal tertentu, silakan kawan-kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti kalau ada mungkin kan Maki akan coba bahas satu persatu. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.